Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Insania. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran Al-Quran Hadis pada bab hakikat penciptaan manusia. Ditinjau dari segi penciptaannya saja, manusia melalui beberapa serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Hal ini juga membuktikan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa dan maha besar, dan juga Allah adalah zat yang maha pencipta. Tidak ada yang mampu menandingi penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ada 4 surat yang menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan yang kedua yaitu Quran surat An-Nahl ayat 78, dan yang ketiga yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, yang keempat yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sini bunyi dari arti ayat tersebut adalah, dan kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami yang menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau yang disebut rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah penciptaan yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sini dijelaskan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini proses dari bertemunya atau pembuahan dari sel ovum dan sel telur sampai terbentuklah manusia, yaitu dari pembuahan sel telur dan sel ovum, kemudian dalam 40 hari berubah menjadi segumpal darah, dan dalam 40 hari kemudian dibungkus oleh tulang belulang, dan 40 hari kemudian dibungkus oleh segumpal daging, bukan segumpal lagi, tulang belulang tersebut kemudian dibungkus oleh daging dan berbentuklah manusia atau makhluk lain. Dan yang kedua yaitu Quran surat An-Nahl ayat 78. Di sini arti ayat tersebut berbunyi, dan Allah mengeluarkan kami dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pada ayat ini di sini dijelaskan bahwa setelah kamu lahir di dunia ini, kamu belum mengetahui apapun, dan belum mengetahui apapun sama sekali. Dan di sini Allah dalam surat ini memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, yang artinya berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Penjelasan pada ayat ini diketahui bahwa pertanyaan malaikat tersebut dijawab singkat oleh Allah. Sesungguhnya aku, Allah, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jawaban Allah tersebut menyiratkan manusia memang lebih baik ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan dibandingkan oleh makhluk lain. Dan pada akhirnya, yaitu kelebihan yang sangat nyata, yaitu jasad fisik, ruh, dan hawa nafsu yang di dalamnya. Dan yang kelebihan yang paling utama yaitu manusia diberikan oleh Allah, yaitu akal pikiran. Yang terakhir yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di sini arti dari ayat tersebut adalah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di sini penjelasan ayat ini menegaskan bahwa penciptaan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin, sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit penjelasan dari bab hakikat penciptaan manusia. Maaf jika ada salah-salah kata dan ada penjelasan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa di like,
komen, dan share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.